kepadamu Bapa. Kami boleh memuji-muji dan menyembah Tuhan dalam ibadah raya kami lagi hari ini. Bapa, terima setiap persembahan, pujian dan penyembahan kami di hadapan hadirat-Mu. Jadikan ini semua sebagai persembahan kami yang hidup, berkenan dan menyenangkan hati Bapa di surga. Dan biarlah Tuhan di tengah-tengah kepengiringan kami kepadamu, kami terus merasakan betapa Tuhan baik dalam hidup ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Dan tiba saatnya kami mau dengar kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus mengurapi kami semua tanpa terkecuali, agar kebenaran firman Allah yang akan kami dengar, kami terlalu percaya memberkati kami semua. Terima kasih, kami tidak akan pernah izinkan ada kuasa kegelapan, roh jahat, roh yang tidak memuliakan Allah, yang coba mau mengganggu konsentrasi hati, pikiran, perasaan kami tempat ini. Kami sepakat Tuhan, kami sehati seiman, kami tolak hardik hanya dengan satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan biarlah Tuhan kami semua boleh tunduk seketika untuk belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah siap mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Haleluya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ya, saya percaya kita semua ya merasakan betapa baiknya Tuhan dalam hidup ini, ya. Haleluya. Semua kita merasakan kebaikan Tuhan, amin Saudara. Haleluya. Puji Tuhan, ya. Tanpa terasa kita sudah ada lagi di bulan September, ya. Kalau program jemaat bulan ini kita melakukan evaluasi pelayanan khusus para hamba Tuhan yang ada di jemaat tempat ini triwulan ini untuk triwulan ketiga, ya, dalam 1 tahun. Haleluya. Dan karenanya sebentar habis ibadah saudara sudah mendapatkan pemberitahuan untuk kita akan melaksanakan, ya, evaluasi untuk yang ketiga kali di tahun ini terkait dengan pelayanan kita bersama saudara. Haleluya, ya. Puji Tuhan. Dan saya percaya juga bahwa hari-hari ini kita semua di tengah-tengah keadaan yang makin sulit, ya, dunia yang makin sulit, keadaan yang makin sulit, ya, hampir semua sendi-sendi kehidupan, ya, karena ekonomi di akhir-akhir ini itu terganggu saudara, ya. Saudara baru saja diinformasikan bahwa BBM sudah naik. Haleluya. Jadi kalau BBM naik saudara, maka pasti semuanya akan ikut naik. Haleluya. Tapi tidak masalah, bagi anak-anak Tuhan bukan persoalan barang itu mau naik, ya. Mau naikkah, harga naikkah, BBM naikkah, yang penting Roh Kudus turun. Amin. Karena Alkitab bilang Roh Kudus itu memang dikirim oleh Tuhan untuk menjadi apa? Penolong. Bilang kiri kanan, Roh Kudus yang akan menolong. Haleluya. Mau minyak naik saudara, bagi saya itu yang penting kita tidak antri. Mau naik berapa banyak, berapa mahal, persoalan itu kalau kita antri itu setengah mati. Haleluya. Jangan so naik terus antri lagi. Nah itu yang masalah. Satu malam ya. Haleluya. Kenapa bagi saya, bagi saudara dan saya sebagai orang percaya, firman Tuhan itu memang digenapi. Alkitab bilang di akhir zaman akan datang masa yang sukar. Bukan rahasia bagi saudara dan saya. Haleluya. Tapi dengar baik, Roh Kudus turun untuk menolong saudara dan saya. Amin. Biar dia naik, tetap Roh Kudus jadi penolong buat kita. Haleluya. Itu sebabnya saya tidak pernah khawatir, tidak pernah ragu. Bagi anak-anak Tuhan itu selalu ada pembelaan daripada Tuhan. Haleluya. Amin.
Beri tepuk tangan yang meriah dulu bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Luar biasa, saudara. Mari kita lihat firman Tuhan. Surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus ini menjadi sebuah doa dan kerinduan daripada Paulus, saudara, kepada jemaat yang ada di Efesus. Efesus pasalnya yang ketiga, kita akan baca ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-21. Ini doa Paulus ya kepada jemaat yang ada di Efesus. Saya baca buat kita semua. Bapak Ibu boleh ikuti dalam Alkitab ataupun gadget ya, ataupun multimedia akan membantu saudara. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Haleluya. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Haleluya. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, garis bawahi yang menjadi khotbah atau judul khotbah saya itu ada pada ayat 19 bagian A. Haleluya. 19 bagian A dikatakan dan dapat mengenal kasih itu. Haleluya. Dan dapat mengenal kasih itu. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau saudara dan saya ya sama seperti kerinduan Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, supaya jemaat yang ada di Filipi itu mengenal kasih Kristus. Karena itu menjadi doa daripada Paulus supaya sekali lagi jemaat yang ada di Filipi, di Efesus maksud saya, mereka mengenal kasih Kristus. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, kenapa Paulus berdoa supaya jemaat yang ada di Filipi, mereka di Efesus mengenal kasih Kristus. Haleluya. Ini penting sekali buat saudara dan saya di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah tekanan, ya. Tapi kalau saudara dan saya mengenal kasih Kristus, sama seperti doa Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, kalau mereka mengenal kasih Kristus, maka saya percaya dan terlalu yakin ada 3 hal penting yang harus saudara dan saya perhatikan ketika saudara dan saya mengenal kasih Kristus. Ketika jemaat yang ada di Efesus mereka mengenal kasih Kristus, maka Alkitab berkata dengar baik mulai 14 dan ayat yang ke-15 dan 16. Perhatikan firman Tuhan berkata, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang ada dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, dengan mengenal kasih Kristus itu akan menjadikan dan membuat saudara dan saya, begitu juga jemaat yang ada di Efesus, mereka tidak gampang bimbang dan ragu, mereka tidak gampang menyerah, mereka tidak gampang takut menghadapi keadaan dan situasi. Sama dengan saudara dan saya hari-hari ini. Haleluya. Kita tidak perlu, tadi saya katakan, kalau kita mengenal kasih Kristus, kesulitan apapun yang ada di depan saudara dan saya,
tidak akan melemahkan iman saudara dan saya. Amin. Malah justru Alkitab berkata kita akan menjadi kuat, kita akan berakar saudara. Kenapa? Kasih Kristus itulah jawaban atas segala kesulitan, atas segala persoalan saudara dan saya. Teristimewa kerohanian kita akan makin diperkuat Bapak Ibu Saudara kalau kita mengenal kasih Kristus. Tapi kalau kita tidak mengenal kasih Kristus, tantangan BB naik tungsuk kebingungan. Ya, haleluya. Pergi di pasar, lihat minyak kelapa naik, langsung pusing, waduh naik, semua naik. Haleluya. Tapi saya mau beritahu buat saudara, kalau Anda tahu bahwa kasih Kristus itu, Anda mengenal kasih Kristus itu, saya yakin saudara, situasi boleh berubah, keadaan boleh sulit, tapi kasih Kristus akan memberikan kekuatan bagi saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Perhatikan baik-baik firman Tuhan berkata mulai ayat 16, aku berdoa supaya menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Haleluya. Ayatnya selanjutnya, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengenal kasih Kristus itu sama seperti kerinduan Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Mereka mengalami apa yang disebut dengan kekuatan rohani. Mereka tidak gampang bimbang. Iman mereka semakin diperkuat dan diperkokoh. Iman mereka semakin berakar. Apalagi ya, mereka makin tidak bimbang Bapak Ibu Saudara dalam menjalani hidup ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, karena itu Paulus sampai berulang-ulang berdoa pada Tuhan dalam pembacaan firman Tuhan ini, supaya jemaat yang ada di Efesus benar-benar mereka mengenal yang sesungguhnya kasih Kristus. Ingat, kasih Kristus itulah yang memberikan jalan keluar. Kasih Kristus yang memberikan pertolongan dalam hidup saudara dan saya. Yesus tidak akan pernah membiarkan saudara dan saya di tengah-tengah kesulitan. Dia akan datang sebagai jawaban. Amin saudara. Apa persoalanmu hari-hari ini? Ya, tekanan apa yang sedang menimpa kita? Ya. Kita tadi saya katakan jangan heran kalau dunia berubah. Tidak perlu heran sebagai anak-anak Tuhan. Jangan heran kalau kita diperhadapkan dengan persoalan masalah yang berat. Haleluya. Itu tidak perlu heran. Kenapa saya katakan? Karena kasih Kristus akan menjadi jawaban atas kehidupan kita semua. Amin saudara. Haleluya. Bayangkan saudara, meskipun mata sudah tidak melihat, ibu barangan, dua-dua mata sudah tidak melihat, tapi kasih Kristus memberi jawaban baginya. Amin. Haleluya. Kalau bukan kasih Kristus sudah tidak mungkin. Haleluya. Karena kasih Kristus, puji Tuhan, mata ibu barangan sudah bisa melihat. Amin. Orang bilang itu karena dioperasi harus keluar, itulah kasih Kristus. Amin saudara. Haleluya. Kalau bukan kasih Kristus, Tuhan itu punya segala cara. Karena itu kita harus mengenal kasih Kristus. Kasih Kristus terlalu banyak cara. Amin. Terlalu banyak cara. Kalau kita mengenal kasih Kristus, saya mau beritahu, tidak ada jalan buntu. Tidak ada pintu tertutup orang yang mengenal kasih Kristus. Tidak ada kelemahan bagi orang yang mengenal kasih Kristus. Haleluya. Maka saya mau katakan tidak ada sakit penyakit bagi orang yang mengenal kasih Kristus. Karena dia dokter di atas segala dokter. Kasihnya sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit saudara dan saya. Amin. Haleluya. Karena itu harus kenal betul. Makanya Paulus berdoa, Tuhan tolong jemaat yang ada di Efesus. Di tengah-tengah kebimbangan masalah persoalan, biarlah mereka mengenal kasih-Mu. Karena kasih Kristus itu jawaban atas setiap persoalan dan masalah hidup jemaat yang ada di Efesus.
Apakah kita sudah mengenal kasih Yesus yang sesungguhnya? Haleluya. Itu persoalan saudara ya. Kasih Kristus, kalau kita seringkali masih meragukan kasih Kristus. Berdoa, Tuhan tolong sembuhkan saya dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Begitu amin, saya ini sembuh atau tidak itu. Haleluya. Keraguan mulai muncul. Tidak bisa sudah. Kalau kita sudah berdoa, habis berdoa, percaya bahwa kita sudah tolong, Tuhan sudah tolong. Amin. Haleluya. Saya kemarin ini luar biasa kesaksian saya mendapatkan pertolongan Tuhan. Saya cari semen. Saya cari semen tadi di toko harganya sekian. Kemudian saya mencoba mencari solusi. Tuhan, tunjukkan orang yang bisa tolong saya supaya saya bisa dapat semen yang murah. Tiba-tiba saya dapat orang. Oh, saya bilang ini jawaban Tuhan. Orang itu bilang, Pak, nanti saya bantu beli semen di Arab. Itu dia punya tempat, nanti murah, selisihnya hampir 20.000. Oh, alhamdulillah, saya senang. Puji Tuhan dapat murah. Haleluya. Sementara sudah atur, jadi bagaimana minggu ini saya urus. Oke, terima kasih. Saya sudah persiapkan panitia, siap uang untuk beli semen. Saya pesan 200 sak atau 300 sak supaya dapat murah. Saudara, tiba-tiba di minggu itu bapak yang mau bantu saya itu penuh dengan kesibukan. Saya kontak, bagaimana Pak? Dia balas, saya sudah bicara dengan ibu sekretaris. Oh ya, puji Tuhan, saya sudah senang. Berarti aman-aman sudah. Tunggu beliau sibuk dulu, nanti selesai sibuk baru dia ngurus. Tiba-tiba saya tidur, pintu berbunyi, tok. Tapi ada tamu. Siapa tamu? Ongko. Haleluya. Oh, saya keluar cepat-cepat. Ya, selama siang. Oh, karena memang dia datang siang. Jam tidurnya. Jam tidur. Dia bagaimana? Kata, puji Tuhan. Ini ongko besi sunai. Bayangkan. Ini luar biasa. Besi sudah minta coba. Oh, sudah coba. Tapi saya kemarin beli besi 100 batang, saya bilang, saya beli besi 100 batang karena waktu pesan besi kok minta maaf tidak masuk besi 8 untuk bekel. Jadi saya pergi beli berapa satu? Saya dapat 50.000 satu, saya beli 100 batang jadi 5 juta. Waduh, kenapa tidak masuk dalam pesanan ya? Ya saya itulah mungkin kehilafan dari orang yang itu besi. Saya minta maaf kok ya. Nah, nanti kalau berikut jangan sampai ada yang kurang. Kira-kira saya masih rencana mau beli kurang lebih 200 batang yang untuk behel rimau ya. Karena yang 100 sudah habis untuk tiang-tiang rimau belum, ya kurang lebih 200 batang lagi mau beli. Ya dia cuma iya saja, tidak jauh apa-apa. Terus semen juga ini kita lagi pertemuan mau beli di Arafah ya. Oh ya, kira-kira semen berapa dibutuhkan ya? Saya malu hati punya. Saya bilang, kalau saya bilang sedikit, saya rugi. Kalau saya bilang banyak, malu. Kan begitu. Pendeta begitu. Kalau bilang banyak, aduh nanti dia, wah. Kalau saya bilang sedikit, saya takut saya rugi. Jadi saya bilang, sesuai kebutuhan saya. Ya kalau ada 100, 200, ya kita. Jadi saya antara malu dan tapi di hati saya, amin terus ya. Akhirnya dia salaman kok, dia pulang, tiba-tiba malamnya dia WA saya besok pagi kirim semen 100 sak. Oh haleluya, saya dalam hati, oh terima kasih. Kok saya WA dengan dia, habis berdoa selesai, malam tidur pagi-pagi jam 9 trek masuk bawa 100 sak, tidak keluar Tuhan panitia. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Begitu semen sementara masuk, saya foto, video, saya kirim ke beliau. Kok semen sudah masuk? Langsung dia bilang saya, Pak Pendeta, nanti tidak usah beli besi 8 ya. Kenapa? Saya sudah pesan 400 batang, nanti datang 3 minggu lagi dari Jakarta. Jadi besi panitia tidak beli lagi untuk besi behel kurang lebih 20 juta itu.
Karena sekarang besi sudah naik. Setiap minggu besi naik, saudara. Karena memang firman Tuhan bilang akhir zaman akan masa sukar. Jadi tidak ada yang murah. Jangan harap murah. Haleluya. Lebih baik mahal tapi kebeli daripada murah tidak pernah beli. Haleluya. Baik terus, tapi bagi saya, karena saya kenal kasih Kristus, itu jalan keluar bagi kita. Amin, saudara. Jadi dia tambah lagi 400 batang besi 8 volt. Haleluya. Nah, kita lagi berdoa selesai ini besi 13 kulir untuk lanjut, dan akhirnya tahun ini saya berdoa kalau bisa kita tutup dulu. Haleluya. Dan Ongko dan Cik bilang, Pak Pendeta, kami terbeban untuk mensupport. Dia tidak bilang membantu, tapi bahasa mereka mensupport gereja Bapak. Haleluya. Ibu sekretari begini, percaya, habis 100 datang lagi 100, habis 100 datang 100. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Saya merasa Tuhan itu luar biasa. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya tidak tahu, tiba-tiba ibu sekretaris juga panitia bisik sama saya, Pak Pendeta, ada yang bantu bisik sama saya. Apa? Ada jemaat juga bantu 100 juta. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Kasih Kristus itu menjawab segala persoalan. Amin. Haleluya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus mengenal kasih Kristus itu. Dan itu menjadi doa dan kerinduan Paulus, tuntutan firman Tuhan supaya saudara dan saya itu mengenal. Jangan, kalau kita kenal, kita tidak ada keraguan. Kalau kita kenal kasih Kristus, tidak akan ada kekhawatiran. Persoalannya kenapa orang khawatir, kenapa orang ragu bimbang? Karena dia tidak mengenal kasih Kristus. Itu yang menjadi doa daripada Paulus kepada jemaat di Efesus. Dalam ayat pembacaan firman Tuhan dikatakan, ya, ayatnya yang ke 17 dan 18, ya, 16, 17. Aku berdoa supaya Ia, Tuhan, menurut kekayaan kemuliaan yang menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu. Ayat 19, dan dapat mengenal kasih itu. Haleluya. Kalau kita mengenal kasih Kristus itu, yang pertama yang saya catat di sini, kita akan mengalami kekuatan secara rohani, tetapi juga secara batin. Jadi yang pertama, orang yang mengenal kasih Kristus dengan sungguh-sungguh, dengan benar, dia akan mendapat apa? Mengalami kekuatan secara rohani, tetapi juga secara batin, secara lahir. Orang yang mengenal kasih Kristus. Haleluya. Yang kedua, orang yang mengenal kasih Kristus, saudara. Perhatikan ayat 19 selanjutnya, dikatakan firman Tuhan begini. Ayatnya yang ke-18 dikatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya, haleluya, dan dalam kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Haleluya. Yang kedua, perhatikan saudara, kalau orang yang mengenal kasih Kristus, yang kedua, dia akan mengalami kedahsyatan kasih Kristus dalam hidupnya. Catat baik saudara, ingat baik, taruh dalam pikiran dan hati kita. Orang yang mengenal kasih Kristus dengan luar biasa, dia akan mengalami kedahsyatan dari kasih Kristus itu. Kenapa saya katakan dia mengalami kedahsyatan, keluar biasaan daripada kasih itu? Karena kasih itu dikatakan, firman Tuhan dikatakan, betapa lebarnya kasih. Haleluya.
betapa panjangnya kasih itu, betapa dalamnya kasih itu, dan betapa tingginya. Itu sebabnya saya berani katakan kasih Kristus itu dahsyat. Orang akan mengalami kedahsyatan, orang akan mengalami hal yang luar biasa dalam hidupnya kalau dia mengenal kasih Kristus. Karena kasih Kristus itu dikatakan lebar, panjang, dalam, dan tinggi. Haleluya. Kita pun begitu. Kalau kita mengenal kasih Kristus, kita juga akan memiliki kasih seperti kasih Kristus. Haleluya. Lebarnya, di sini tidak ditulis lebarnya sampai di mana, saudara. Itu kasih Kristus. Harusnya saudara dan saya juga seperti ini. Ya. Haleluya. Harusnya saudara dan saya juga memiliki kasih Kristus itu. Ya, seperti lebarnya kasih Kristus, kita juga harus seperti itu. Jangan sampai kasih kita itu hanya selebar ukuran pintu. Banyak orang Kristen kasihnya selebar ukuran pintu, atau sepanjang ukuran kapling tanah. Haleluya. Maksudnya cuman di dia saja. Haleluya. Sedalam kasihnya cuman sedalam ukuran sumurnya. Haleluya. Ya. Tingginya hanya setinggi rumahnya saja. Haleluya. Jangan. Perhatikan baik-baik firman Tuhan berkata, ya, kasih Kristus itu betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa dalamnya, dan betapa tingginya kasih Kristus. Orang yang mengenal kasih Kristus, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, saya berani katakan, dia pasti akan mengalami betapa luar biasanya kasih itu dalam kehidupannya. Kalau kita tidak mengenal kasih Kristus, kita tidak akan mungkin berkata bahwa hebat itu kasih Kristus. Kita tidak akan mungkin berkata bahwa kasih Kristus itu dahsyat. Kita tidak akan pernah mengalami. Tapi kalau kita mengenal kasih Kristus yang benar-benar, seperti menjadi doa dan kerinduan Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, maka saya terlalu yakin tidak mungkin Paulus berdoa seperti itu kepada jemaat di Efesus kalau tidak ada maksud dan tujuan. Tidak mungkin. Tidak mungkin Paulus berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya jemaat yang ada di Efesus mereka mengenal kasih Kristus kalau tidak ada maksudnya, kalau tidak ada manfaatnya, kalau tidak ada untungnya bagi jemaat yang ada di Efesus. Saya yakin karena ada untungnya orang mengenal kasih Kristus, karena ada manfaatnya, ada gunanya orang yang mengenal kasih Kristus. Itu sebabnya Paulus berdoa seperti itu kepada jemaat yang ada di Efesus. Apa manfaat dan keuntungannya? Apa maksud daripada Paulus? Itu yang saya katakan yang kedua. Orang yang mengenal kasih Kristus bagi Paulus, mereka akan mengalami kedahsyatan kasih Kristus dalam hidupnya. Amin, saudara. Haleluya. Kalau yang pertama mereka mengalami kekuatan secara rohani, dia tidak gampang bimbang, tidak gampang menyerah, dia tidak gampang kecewa, ya. Dia tidak gampang drop imannya meskipun diterpah dengan berbagai-bagai pergumulan hidup. Tetapi yang kedua, dia akan mengalami kedahsyatan daripada kasih Kristus itu. Haleluya. Kenapa dikatakan dahsyat? Karena kasih Kristus lebarnya luar tidak terukur, ya. Panjangnya juga tidak terukur, dalamnya tidak terukur, tingginya tidak terukur. Karena itu saya berani katakan itu terlalu dahsyat. Ya, kalau saudara dan saya mengenal kasih Kristus, maka kita juga akan mengalami kedahsyatan kasih Kristus itu dalam hidup. Saya yakin hari-hari ini
di tengah kesulitan, di tengah-tengah pergumulan kita. Saya yakin saudara dan saya, kita sedang merasakan kedahsyatan kasih Kristus itu. Amin. Amin saudara. Berapa banyak di antara saudara yang hari-hari ini merasakan kedahsyatan daripada kasih Kristus? Lambaikan tangan saudara dan beri tepuk tangan yang paling mulia bagi Tuhan kita. Haleluya. Ada 2 ibu kita baru pulang, ya, karena kedahsyatan kasih Kristus. Pesawat mereka tidak jatuh di perbatasan. Haleluya. Kalau bukan kasih Kristus yang dahsyat, Ibu Pasar Ibu dan Ibu Situmorang tidak tembus Indonesia. Haleluya. Itu yang saya bilang kedahsyatan kasih Kristus. Kita akan alami itu saudara. Amin. Kita akan alami. Karena kasih Kristus yang lebar. Lebarnya dari Turki sampai Indonesia. Haleluya. Amin. Bukan cuma Tamrau sampai Solo, itu pendek. Haleluya. Itu kedahsyatan kasih Kristus. Kalau Anda dan saya mengenal kasih Kristus ini yang sesungguhnya, kita akan berkata, Tuhan Engkau sungguh luar biasa. Apa? Nanti saudara akan lihat di bagian akhir dia bilang begini, apa yang tidak kita pikirkan, apa yang kita tidak di dalam hati. Haleluya. Tuhan akan lakukan itu semua dalam hidup saudara dan saya. Amin. Haleluya. Ibu-ibu dengar, kalau kau punya pergumulan terhadap suamimu, dengar, kenalilah kasih Kristus yang sesungguhnya. Haleluya. Karena kasih Kristus terlalu dahsyat, dia mampu ubah suamimu. Amin. Amin ibu-ibu. Dan bapak-bapak dengar, memang tugas bapak-bapak, tugas suami, ingat, tugas bapak-bapak, tugas suami itu memang harus membahagiakan istri. Istri itu memang pantas bahagia. Amin ya kurang. Pak Pendeta sembarang saja, mana dasarnya? Saya bicara berdasarkan firman Tuhan. Istri-istri itu pantas bahagia. Kenapa saudara? Ya, Alkitab bilang begini, hai suami-suami. Ya. Ada telepon. Haleluya. Alkitab bilang begini, garansi jawaban doa pria atau suami atau bapak-bapak adalah apa? Adalah istri. Jadi kalau istri itu bahagia, doa suami itu langsung dijawab Tuhan. Itu firman Tuhan. Kedua, saya kasih contoh. Suami istri itu Alkitab menjelaskan ibarat Yesus dan jemaat. Amin. Yesus itu suami, jemaat itu istri dalam firman Tuhan. Yesus berkorban sampai mati, yang bahagia siapa? Yang bahagia siapa? Jemaat. Begitu juga suami istri. Yang berkorban itu suami. Dan istri harus bahagia. Oh, istri bilang, amin. Bayangkan Yesus sampai mati di kayu salib. Hanya untuk membahagiakan siapa? Membahagiakan siapa? Jemaat. Cuma untuk membahagiakan jemaat, supaya jemaat bahagia dan masuk surga. Dia rela mati di kayu salib. Dia berkorban habis-habisan, saudara bayangkan. Itu Yesus. Begitu juga dikatakan, hendaklah suami istri seperti itu. Jadi kalau istri tidak bahagia, haleluya, suami berdoa
saya khawatir langit itu bukan terbuka, ya, tapi tertutup. Langit akan menjadi tembaga dan besi. Tapi kalau istri bahagia, saudara, pengalaman saya itu, apa yang saya doakan, apa yang saya minta, termasuk pembangunan gedung gereja, saya berdoa, Tuhan tolong, Tuhan dengar. Jadi saya kadang-kadang tanya, Mah, kok bahagia kan? Haleluya. Kemarin istri saya ini kembali, aduh, saya pernah sobek ini, tuti supaya saya tua memang. Terus rambut ini masih betul bikin bagus, di gimana, di bonding di apakah. Haleluya. Wih, langsung dia bilang, tapi uang habis saya. Saya baru pancing, saya uang habis. Haleluya. Yes. Saya langsung bilang, ini dibikin cantik-cantik, ya. Dia langsung ketawa. Haleluya. Memang suami itu harus berkorban demi istri. Suami sakit demi istri. Kalau yang begini, tunjuk Tuhan. Tolong, besok saya ketemu dengan bos, jamaah hati. Saya banyak mengalami pertolongan Tuhan. Sebaliknya, dengar baik, hai suami istri-istri. Kalau kau memang pantas bahagia, tapi tugas tanggung jawab memberi pelayanan terbaik kepada suami. Amin, istri-istri. Jangan so bahagia, pelayanan tak karuan padat. Haleluya. Suami pulang capek-capek, pelayanannya, Mah, pulang, yuk makan sendiri sana. Haleluya. Ambil nasi sendiri, ambil ikan sendiri, ambil sayur sendiri. Banyak. Harusnya suami pulang itu pagi sampai malam sudah disiapkan piringnya, gelasnya disiapkan. Haleluya. Sementara makan, kau temani. Jangan kau sibuk dengan Facebook. Lagi makan, kau sibuk dengan Facebook. Temani. Habis makan, suami jangan angkat piring bawa di tempat cuci piring. Suami tinggal berdiri saja. Sudah Papa, langsung ambil piring. Suami, nah ini pelayanan istri, ini pelayanan. Saya perhatikan pelayanan istri termasuk Mami Gembala juga belum 100% bagus. Saya makan sendiri. Kadang saya panggil, saya makan sendiri kan, baru dia datang. Haleluya. Saya ambil piring sendiri, harusnya sudah disiapkan. Ini saya, haleluya. Piring itu disiapkan di meja, sendok. Jadi kita pergi, suami itu duduk, tinggal makan, ambil nasi di situ. Istri, kalau istri sudah makan dulu tidak apa-apa, tapi temani. Haleluya. Ini, halo, di mana? Ah, kok makan dulu? Saya mau pulang ini. Sedapat mungkin kalau istri kerja, saya berkata kalau Anda kerja, kan malam Anda di rumah. Kalau istri yang kerja dengan baik, tidak mungkin Anda tidak punya waktu untuk layani suami di rumah. Tidak mungkin. Haleluya. Kita ini seringkali, tapi kami kerja, iya, betul kamu kerja. Tapi masa tidak punya waktu? Dalam 1 minggu sibuk terus, itu kan omong kosong. Haleluya. Pasti ada waktu, cuma kita ini tidak memberi waktu. Inginnya mau bahagia, pinginnya apa maunya diberikan oleh suami, tapi tanggung jawab istri terhadap suami itu tidak ada. Itu namanya tidak balance, tidak berimbang. Harus berimbang suami istri. Amin. Bila kiri kanan harus berimbang.
Kalau mau bahagia, ya istri juga harus tanggung jawab dong. Haleluya. Tapi pulang kerja jam berapa ya? Pulang kerja paling pulang jam kerja jam 5, ya bater-bater jam 6, jam 7. Bila perlu, kalau kau mau pulang jam 8, kasih tahu, telepon Pak, jangan kau makan dulu ya. Kenapa? Kau tunggu saya layani kau. Apa yang tidak bisa? Saya yakin suami kalau ditelepon Pak, jangan kau makan. Saya pulang jam 9, saya nanti siapkan kau makanan atau saya siap beli. Tunggu saya Pak, saya yakin laki-laki yang bilang, ya terima kasih banyak istri. Dia akan tahan lapar. Coba tanya laki-laki, betul nggak? Begitu sampai dia layani, baru dia panggil Pak, mari sudah makan. Dia duduk mau makan baru sambil sehat. Bos, kalau yang begini dilayani oleh ibu-ibu, oleh istri tidak itu dompet dia itu kosong terus. Kosong terus. Tapi kalau kau haleluya dengan segala alasan, saya mau kasih tahu kau mau kerja tidak ada alasan, istri harus layani suami dengan baik-baik. Itu firman Tuhan. Hai istri-istri, kata firman Tuhan, tunduklah pada suami dan layani. Itu. Jangan yang ada cuma curiga saja, cemburu saja, negatif thinking terus. Jangan-jangan dia pulang larut, jangan-jangan dapat gonceng, ada yang gonceng, ada yang jemput. Haleluya. Jadi istri-istri dengar baik. Hari ini saya kasih tahu, kau bertobat, layanilah suamimu dengan baik. Karena memang kau pantas bahagia, kau layak bahagia. Tapi dengan baik tanggung jawab, layani suami baik-baik. Suami sudah berjuang setengah mati, bisa sama seperti Yesus sampai mati, hanya untuk membahagiakan Anda. Terus Anda bertanggung jawab di mana? Haleluya. Jangan mentang-mentang suruh pakai pembantu. Semua pembantu yang layani. Lama-lama istri itu, lama-lama pembantu itu sudah rubah status seperti istri, melayani suami. Pas ada tamu datang, istri yang bawa, Papa ini air minum. Tapi istrinya itu, karena yang layani kurang wajar itu, tidak baik. Dan karena ada uang lah pakai pembantu, akhirnya pembantu yang layani suami. Bayangkan, yang kerok pembantu kerok suami. Cilaka 12. Hanya pembantu yang kerok. 1 kali, 2 kali dia kerok, 3 kali dia kerok. Lama-lama dia kerok yang lain. Haleluya. Jangan baru salahkan siapa? Salah sendiri. Haleluya. Dan bisa kok istri itu tidak ada alasan bilang capek, sibuk, tidak ada alasan karena firman Tuhan bilang kau harus melayani sebagai istri pada suami. Karena engkau pantas bahagia. Ingat, Anda pantas bahagia, tapi ingat ada punya tanggung jawab juga. Jangan disepelekan. Suami suruh jaga kios, pergi jual ikan di motor, pulang kemari, tersiap oleh pemakan. Kasihan, jual ikan, masuk lorong keluar lorong, masuk perumahan keluar perumahan, berteriak ikan. Panas sampai warna kulit sudah berubah, sampai pulang begini, sondor ada makanan. Saya dengar, saya bilang, ini kurang wajar ini begini. Bertobat. Mau bertobat, amin? Mau bertobat, amin? Haleluya. Kalau kita memahami, mengenal kasih Kristus itu sudah, maka pasti kita akan mengalami kedahsyatan kasih itu dalam hidup kita. Amin, saudara. Yang ketiga sekaligus yang terakhir, mengenal kasih Kristus.
Kenapa begitu penting kita harus mengenal kasih Kristus dan memahami kasih Kristus itu, saudara. Yang ketiga, ayatnya yang ke-20 ya. Ayat 20 dikatakan firman Tuhan begini, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ayat 20, perhatikan firman Tuhan berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Dengar baik yang ketiga, kalau kita mengenal kasih Kristus yang benar, yang sungguh-sungguh, kalau kita mengenal kasih Kristus yang ketiga, kita akan mengalami peristiwa-peristiwa supranatural. Yang ketiga, dengar, kalau kita mengenal kasih Kristus, maka kita akan mengalami peristiwa-peristiwa yang supranatural. Artinya di luar pikiran kita, di luar kemampuan kita berpikir, di luar ekspektasi, di luar yang kita harapkan. Itu yang akan kita alami. Perhatikan Alkitab berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa? Dari yang kita doakan. Kau mungkin cuma doa minta 200 ribu, tapi Tuhan akan kasih berjuta-juta. Itu yang saya katakan, kita akan mengalami peristiwa yang supranatural. Supranatural itu tidak bisa kita pikirkan. Menurut orang ini akan bangkrut, tapi sebaliknya, dengar baik Bapak Ibu Saudara, engkau akan melihat perkara-perkara yang dasar dan luar biasa. Amin. Kalau kau mengenal kasih Kristus, yang ketiga, kita akan mengalami peristiwa-peristiwa yang supranatural, mujizat-mujizat yang apa? Yang tidak bisa kita pikirkan, di luar daripada apa yang kita harapkan. Itulah yang akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Dan itu sudah saya alami, saudara. Haleluya. Tidak mungkin seorang pendeta gimon ya, untuk bisa melihat perkara-perkara mujizat-mujizat yang luar biasa. Mustahil. Saya kasih tahu, mustahil. Tapi itu bisa Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Asalkan kita mengenal sungguh-sungguh kasih Kristus. Haleluya. Yang ketiga, orang yang mengenal kasih Kristus itu, saya ulangi lagi, dia akan mengalami peristiwa-peristiwa yang supranatural. Haleluya. Lebih daripada apa yang kita doakan, lebih daripada apa yang kita pikirkan, di luar akal. Haleluya. Mungkin secara akal cuma segini, tapi karena kita mengenal kasih Kristus yang luar biasa itu, saudara, maka yang kita temukan dan kita alami dalam hidup ini itu lebih besar dan lebih luar biasa. Haleluya. Saya percaya, saya terlalu yakin. Mari ya, kita mau lebih sungguh-sungguh lagi mengenal kasih Kristus itu, seperti doa Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Saya simpulkan firman Tuhan kepada kita semua. Kalau kita mengenal kasih Kristus ya, dengan sungguh-sungguh, seperti doa Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, maka yang pertama, kita akan mengalami kekuatan secara rohani. Kita tidak akan gampang kecewa, kita tidak akan gampang putus asa, kita tidak akan gampang khawatir. Haleluya. Karena kasih Kristus adalah jawaban atas setiap persoalan hidup ini. Yang kedua, kalau kita mengenal kasih Kristus, maka kita akan mengalami kedahsyatan kasih Kristus itu. Karena kita berkata kasih Kristus itu lebar, panjang, dalam, dan tinggi, yang tidak bisa terukur. Akan kita alami, saudara. Haleluya. Dan yang ketiga, kalau kita mengenal kasih Kristus, maka kita akan mengalami peristiwa-peristiwa supranatural. Jawaban Tuhan atas hidup saudara dan saya, dengar baik, itu lebih daripada doa, dan itu lebih daripada apa yang kita pikirkan. Haleluya. Mungkin kita hanya berdoa satu, tapi Tuhan kasih dua.